Ye Yulin menyipitkan mata dan berkata, tidak diragukan lagi, musuh-musuh ini berasal dari 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Saya bergegas ke sana dan melihat penghalang jiwa pelindung. Itu berarti orang-orang itu membangun formasi jiwa di luar kota Radian sebagai tindakan pertahanan. Pembentukan jiwa ini juga dibangun pada waktu yang tepat. Tampaknya ini bertepatan dengan periode waktu ketika alat jiwa pengintai udara kita dibom berantai. Mengerikan sekali jika mereka sudah merencanakan dan memperhitungkan segalanya. Ini juga berarti bahwa merekalah yang bertanggung jawab mengebom alat jiwa kita. Su Tianran menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Bisakah seseorang memberitahuku bagaimana alat jiwa pengintai udara kita dibom? Jika musuh kitalah yang bertanggung jawab atas hal ini, bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa sepengetahuan siapapun? Yang disembah lainnya berkata, menurut pengamatan dan penilaian saya, alat jiwa pengintai udara kita kemungkinan besar akan hancur dengan sendirinya. Jika itu ulah musuh kami pasti sudah mengetahuinya dengan segera. Pada saat yang sama, kami akan menggunakan formasi jiwa kami untuk menghentikannya. Apapun itu, mereka tidak akan mampu menghancurkan semua alat pengintai jiwa kita. Merusak diri sendiri? Su Tianran melotot. Setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya sekali lagi. Yang disembah itu tertawa getir. Dari situasi saat ini, tampaknya memang demikian. Jika tidak, ada kemungkinan lain bahwa bahan peledak dipasang pada alat jiwa pengintai udara kita. Itulah satu-satunya cara mereka semua bisa dibom pada saat yang sama di bawah kendali tertentu. Ini juga berarti bahwa kemungkinan besar musuh kita memiliki semacam kemampuan yang membantu mereka lolos dari deteksi alat jiwa kita, dan pada saat yang sama, menyelinap untuk memasang bahan peledak pada mereka. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Analisisnya sangat mengejutkan. Jika musuh yang menyerang mampu secara misterius menyelinap melewati alat jiwa pengintai udara, apakah itu juga berarti bahwa mereka juga bisa menyelinap ke dalam istana? Bukankah mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan jika itu masalahnya? Kali ini, cangkang jiwa stasioner kelas 9 hanya meledak setelah menembus pertahanan mereka. Bagaimana jika musuh mereka menempatkan cangkang jiwa stasioner kelas 9 di istana? Sungguh tidak terbayangkan. Ye Yulin mengangguk dan berkata, Shen Tua benar. Menurutku itu sangat aneh juga. Cahaya terdistorsi dalam pembentukan jiwa mereka. Mengingat kekuatan mata dan spiritual saya masih tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian, kami bertiga maju pada saat yang sama, dan 7 hingga 8 musuh maju untuk menghadapi kami. Mereka sangat kuat. Saya yakin mereka setidaknya adalah Soul Douluo. Namun, kebanyakan dari mereka bukanlah insinyur jiwa, melainkan master jiwa. Jiwa bela diri mereka juga sangat kuat, terutama jiwa pemimpinnya. Dia sepertinya memakai alat jiwa berbentuk manusia, yang memancarkan energi dingin yang sangat kuat. Mereka berkoordinasi satu sama lain dengan sangat baik. Juga, Ye Yulin menceritakan pertarungannya dengan Huo Yuhao dan yang lainnya. Setelah menceritakannya kembali, sebagian besar pejabat senior di Kekaisaran Matahari Bulan menganggapnya konyol. Lawan seperti itu tidak bisa diatasi dengan mudah. Dari situasinya, aku yakin mereka pasti memiliki semacam alat jiwa tipe penyembunyian. Itu sebabnya mereka bisa mendekati kota Radian tanpa terdeteksi. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat mengisolasi kemampuan deteksi sebagian besar alat pengintai jiwa kita. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki alat jiwa yang sangat kuat. Saya yakin setidaknya ada 2000 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak menghujani formasi jiwa kita. Hanya 3 kerajaan di benua Douluo asli yang mampu menghasilkan hal seperti ini. Mungkin ini adalah kartu truf mereka. Di medan perang, mereka tidak bisa menantang permaisuri Dewa Perang. Itu sebabnya mereka membuat strategi seperti itu. Mereka mengeksploitasi kelemahan kami di lini belakang dan menyerang kami. Namun, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat. Mereka berada di selatan, tapi segera mendekati kota Radian. Sekalipun mereka semua adalah insinyur jiwa, tidak mungkin semuanya dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 8. Su Tianran mengerutkan alisnya dan juga berpikir keras. Ini benar-benar situasi yang sulit dimengerti. Mereka semua bingung. Ini karena mereka belum mengetahui seperti apa sebenarnya musuh mereka. Semakin tidak diketahui musuhnya, semakin menakutkan dia. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Yang mulia. Pada saat ini, Ye Shishui tiba-tiba berbicara. Apa? Su Tianran berbalik ke arah Ye Shishui dan tiba-tiba menjadi hormat. Ye Shishui adalah seorang Douluo tertinggi. Dalam hal budidaya, dia sudah menjadi yang terbaik di Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, dia bahkan mengendalikan Dewa Kematian. Katakan padaku apa yang kau pikirkan.
Su Tianran tidak langsung memanggilnya Ye Shishui. Dia memiliki hubungan yang lebih pribadi dengannya, namun semua orang tahu bahwa dia memegang otoritas sejati dalam gereja Roh Kudus. Itu sebabnya dia secara alami tidak berani memanggil namanya secara langsung di depan semua pejabat yang berkumpul. Ye Shishui berkata, mereka tidak harus datang dari 3 kerajaan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Jangan lupa, ada tempat lain yang mampu melakukan semua ini. Su Tianran tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Apakah kamu berbicara tentang Akademi Shrek? Ye Shishui mengangguk. Benar, aku sedang membicarakan mereka. Pikirkanlah, Yang Mulia. Kekaisaran jiwa surgawi musnah di medan perang. Sementara Akademi Shrek turun tangan, mereka hanya berhasil menyelamatkan beberapa anggota rezim yang tersisa. Mereka tidak berhasil mencapai sesuatu yang berarti. Itu bukan ciri khas Akademi Shrek. Apa yang terjadi bukanlah representasi sebenarnya dari kekuatan mereka. Mungkin mereka benar-benar menghemat kekuatan mereka. Namun, mengapa Akademi Shrek tidak memiliki kekuatan penuh? Menurut intelijen kami, kota Shrek telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Ini ada hubungannya dengan makhluk jiwa di hutan Great Stardow. Ingat anak bernama Huo Yuhao itu? Setelah membangun pagoda jiwa, dia mengakhiri permusuhan antara hutan Great Stardow dan Akademi Shrek. Beberapa tahun yang lalu, dia menunjukkan kemampuan penyembunyiannya ketika Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Kemudian, dia ditemukan hanya karena dia memicu penghalang spiritual saya. Dia bahkan meminjam kekuatan Beast God di Tian untuk melawanku. Dia juga muncul di medan perang 1 kali, dan menyebabkan kami kehilangan banyak alat jiwa pengintai udara. Sepertinya dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika dialah yang menemukan alat jiwa baru yang dikembangkan Akademi Shrek, saya tidak akan terkejut sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Ye Shishui, Su Tianran juga mengingat Huo Yuhao. Namun, dia terus mengerutkan alisnya. Apakah itu mungkin? Berapa umurnya? Usianya belum genap 20 tahun ketika dia mewakili sekte Tang dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, usianya masih baru 20. Kesan Su Tianran terhadap Huo Yuhao masih sangat dalam. Ini bukan hanya karena dia sangat kuat. Itu juga karena dia muncul di kursi roda saat itu. Hal itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Ye Shishui mendengus. Tidak ada yang tak mungkin. Dia adalah murid tertutup dari Dewa Naga Douluo Mun. Dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Sebelumnya, Ye Yulin menyebutkan bahwa lawannya memakai alat jiwa berbentuk manusia, dan memancarkan energi dingin yang kuat dari tubuhnya. Saya pikir kemungkinan besar itu adalah anak ini. Dia memiliki jiwa bela diri Ultimate Ice. Su Tianran tidak percaya ketika dia berkata, namun, Ye Tua mengatakan bahwa kemampuan lawannya pasti berada pada standar gelar Douluo. Tanpa menggunakan alat jiwa yang kuat, dia tidak percaya diri mengalahkan lawannya. Ye Shishui menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan. Selain itu, ada banyak orang yang sangat berbakat di dunia ini. Dari situasi saat ini, 3 kerajaan, atau lebih tepatnya, 2 kerajaan, bukanlah satu-satunya yang benar-benar dapat mengancam kita. Itu Akademi Shrek. Yang Mulia, Anda hanya perlu memberi perintah kepada permaisuri Dewa Perang untuk menyerang kota Shrek dan menghancurkan mereka. Kemudian, Dalang juga akan menyerah secara alami. Jika itu terjadi, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk bertarung, mereka harus kembali ke kota Shrek. Di medan perang terbuka, mereka tidak akan bisa mencapai banyak hal. Kamu tidak boleh melakukan itu. Ketua Menteri berdiri dan berkata, saya pikir sekarang belum waktunya untuk menantang Akademi Shrek secara langsung. Yang Mulia, mohon pikirkan dulu. Ketua Menteri, tolong beritahu saya pendapat Anda. Su Tianran mengangguk padanya, memberi isyarat padanya untuk mengutarakan pikirannya. Meskipun ada masalah dengan strategi Ketua Menteri kali ini, hal ini terutama karena musuh mereka terlalu luar biasa. Mereka tidak bisa dinilai menggunakan logika umum. Setelah tenang, suasana hati Su Tianran jauh lebih baik. Dia tetap menghargai pendapat ketua menterinya yang bijaksana. Dia juga menyadari kebencian Ye Shishui terhadap Akademi Shrek. Itulah mengapa tidak dapat dihindari bahwa dia akan mencampurkan sebagian pendapat pribadinya ke dalam penilaian profesionalnya. Ketua Menteri berkata, sebelumnya, yang terhormat juga menyebutkan bahwa Akademi Shrek memiliki sejarah yang panjang. Mereka sudah menjadi akademi nomor 1 di benua itu 10.000 tahun yang lalu. Kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Perang terbaru yang melibatkan kota Shrek adalah gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow. Sebagai habitat makhluk jiwa terkuat di benua ini, termasuk 5 dari 10 binatang buas besar, hutan Great Stardow sangat kuat dan menakutkan.
Meski begitu, kota Shrek tetap kokoh, meski menjadi sasaran gelombang monster yang tiada henti. Kota Shrek bahkan menggunakan semacam kekuatan khusus untuk mencegah Di Tian muncul di medan perang. Yang disembah tertinggi juga menyebutkan sebelumnya bahwa Huo Yuhao dapat meminjam kekuatan Di Tian. Apa artinya ini? Jika kita mengalihkan perhatian kita ke kota Shrek, kita mungkin akan mengkatalisasi aliansi antara kota Shrek dan hutan Great Stardow. Jika hal itu terjadi, hal ini mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi tentara kita. Saya yakin Akademi Shrek masih menjadi kekuatan paling netral di benua ini. Meskipun mungkin lebih condong ke arah tiga kerajaan karena lokasi geografisnya, dan pernah berperang melawan kita karena tiga kerajaan, kali ini keadaannya berbeda. Kekaisaran jiwa surgawi telah dimusnahkan. Jika kita mengalahkan kerajaan Douling dan Bintang Luo, kota Shrek tidak punya pilihan selain berkompromi meskipun mereka tidak mau. Prasyaratnya adalah kita tidak menyentuhnya. Setidaknya jika dilihat dari situasi saat ini, kami tidak bisa menjadikan kota Shrek sebagai target utama kami. Jika tidak, kerajaan Bintang Luo dan Douling dapat menggunakan kota Shrek sebagai inti untuk melawan pasukan kita. Bersama dengan makhluk jiwa di hutan Great Stardow, saya tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Sampah! Ye Shishui berteriak dengan dingin, kamu tidak tahu apa-apa. Hutan Great Stardow dan Akademi Shrek bekerja sama. Itu tidak masuk akal. Meskipun pagoda jiwa Huo Yuhao telah membuat hubungan lebih ramah antara hutan dan akademi, Anda tidak boleh melupakan dilema yang melekat antara manusia dan makhluk jiwa. Akankah makhluk jiwa muncul dalam jumlah besar untuk membantu manusia? Itu konyol sekali. Mereka tidak sabar menunggu manusia saling membunuh. Maka, tidak ada lagi manusia yang akan mencoba mendapatkan cincin jiwa. Analisismu benar-benar bodoh. Saya hanya memikirkan kekaisaran, Ketua Menteri menjawab dengan dingin, harap perhatikan kata-kata Anda. Akademi Shrek adalah tanah suci bagi tiga kerajaan di benua Douluo yang asli. Selain itu, hal yang sama terjadi pada banyak sekte tersembunyi. Mereka mempunyai hubungan dekat, dan hal ini telah terjadi selama ribuan tahun. Begitu kita menargetkan Akademi Shrek, itu seperti mengundang semua sekte di tiga kerajaan untuk bersatu melawan kita. Apakah itu akan bermanfaat bagi kekaisaran? Setelah mendengarkan kata-kata Ketua Menteri, Su Tianran hanya bisa mengangguk. Akademi Shrek terlalu penting. Ribuan tahun yang lalu, mereka bekerja sama dengan tiga kerajaan di benua Douluo asli untuk mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan dan benua Matahari Bulan kemudian digabungkan menjadi benua Douluo. Kali ini, Kekaisaran Matahari Bulan adalah agresornya. Tiba-tiba, mereka telah menduduki kerajaan jiwa surgawi dalam waktu yang begitu singkat. Ketiga kerajaan telah salah menilai keunggulan Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa. Ini adalah alasan penting kegagalan mereka. Akademi Shrek belum terlibat dalam perang. Dan faktanya, keunggulan Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal teknologi alat jiwa kali ini bahkan lebih besar. Setidaknya dari situasi saat ini, Akademi Shrek masih belum sepenuhnya ikut berperang. Ye Shishui berkata, Akademi Shrek akan ikut berperang cepat atau lambat. Apa bedanya sekarang atau nanti? Terlebih lagi, masalah ini jelas ada hubungannya dengan Akademi Shrek. Menyerang Akademi Shrek adalah pilihan paling langsung dan efektif. Jangan bilang pada saya bahwa Anda akan mengabaikan dasar-dasarnya. Apakah kamu punya rencana yang lebih baik? Ketua Menteri berkata, kami telah menduduki seluruh kekaisaran jiwa surgawi. Saat ini, konsolidasi adalah kuncinya. Kita bisa meminta permaisuri Dewa Perang untuk mengirim kembali beberapa individu yang lebih kuat untuk sementara waktu. Kita bisa melanjutkan perang setelah kita mengurus semuanya secara internal. Pada saat yang sama, kami juga dapat mengkonsolidasikan pemerintahan kami atas Kekaisaran Jiwa Surgawi dan menggunakan kekayaan mereka untuk melanjutkan penelitian dan pembuatan peralatan jiwa. Stabilitas harus menjadi prioritas utama kami. Yang mulia, sangat penting untuk menstabilkan punggung kami. Tanpa permaisuri Dewa Perang yang melindungimu, aku sedikit khawatir tentang keselamatanmu. Ekspresi Su Tianran sedikit berubah. Saya tidak membutuhkan seorang wanita untuk melindungi saya. Saya memiliki legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Namun, kita perlu menemukan musuh-musuh ini di wilayah kita dengan cepat. Apakah ada yang punya rencana bagus? Dia mengalihkan pandangannya ke semua pejabat senior. Kebanyakan dari mereka diam. Ye Shishui berkata dengan dingin, Yang mulia, pendapat saya sepenuhnya profesional. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia benar-benar telah berkultivasi menjadi gelar Douluo dalam beberapa tahun singkat, kemungkinan besar dia akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan kita sebagai gelar Douluo dengan jiwa bela diri tertinggi. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin.
Kami bahkan belum menemukan alat jiwa tipe penyembunyian, jadi Akademi Shrek tidak mungkin melakukannya. Menurut pendapatku, Legiun Insinyur Jiwa yang menyelinap ke wilayah kita kemungkinan besar mengandalkan kemampuan penyembunyian Huo Yuhao. Jika kita menyerang Akademi Shrek, setidaknya kita akan memaksa dia dan pasukan Insinyur Jiwanya mundur. Itu cara terbaik. Jika Yang Mulia ingin menguasai seluruh benua, Anda harus segera berurusan dengan Akademi Shrek. Konflik antara kami dan Shrek tidak akan pernah bisa terselesaikan. Seorang pemenang harus diputuskan. Jangan bilang kamu ingin menunggu sampai mereka menjadi lebih kuat. Selama permaisuri Dewa Perang dengan cepat menghancurkan kota Shrek, dunia para penguasa jiwa pasti akan terpecah. Saya yakin dia bisa melakukan ini, mengingat kecerdasan militernya. Selama Yang Mulia setuju, saya bersedia memimpin Gereja Roh Kudus untuk berkoordinasi dengan permaisuri Dewa Perang. Ketua Menteri buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Yang Mulia, tidak akan ada jalan kembali setelah Anda melakukan itu. Jika Anda tidak berhasil, semua kemenangan kami sebelumnya akan sia-sia. Tolong pikirkan baik-baik. Kami berada dalam situasi yang menguntungkan saat ini. Yang terbaik adalah mengejar stabilitas. Ye Shishui akhirnya menjadi marah. Niat sedingin es keluar dari matanya. Suhu di sekitarnya turun drastis, dan dia melepaskan kekuatan penindas yang menakutkan. Begitu Dewa Kematian marah, bahkan cuaca pun bisa berubah. Semua orang bisa merasakan aura mengerikannya, yang mengancam akan menghancurkan tubuh mereka. Pada saat ini, Penatua Kong, yang telah berdiri di samping Su Tianran selama ini, mengambil langkah maju. Lampu hijau menyala di tubuhnya, dan kekuatan lembut menyebar. Itu mencapai Ye Shishui, berbenturan dengan auranya. Ye Shishui mendengus dingin, dan Elder Kong juga sedikit gemetar. Meskipun dia sedikit dirugikan, dia tidak terlalu menderita. Penatua Kong memandang Ye Shishui. Dia sekarang berhadapan langsung dengan Dewa Kematian Do Uluo. Keduanya mengadu aura mereka satu sama lain, dan mereka tidak menyerah sama sekali. Ketika kemarahan Ye Shishui meledak, Ketua Menteri segera menjadi pucat. Namun, semuanya kembali normal setelah Elder Kong bergerak. Penatua Kong tidak sepenuhnya kewalahan ketika dia menghadapi Dewa Kematian Do Uluo sendirian. Jika ini menyebar, dunia para Master Jiwa dan Insinyur Jiwa akan tercengang. Ye Shishui mengerang, Kong Deming, apakah kamu benar-benar harus mengadu domba diriku denganku? Penatua Kong menjawab, ini adalah istana kekaisaran. Yang disembah tertinggi, harap perhatikan perilaku Anda di depan Yang Mulia. Ye Shishui memutar kepalanya untuk melihat Su Tianran, Yang Mulia, apakah ini yang Anda inginkan? Su Tianran terbatuk. Yang disembah tertinggi, harap tenang. Saya tahu Anda hanya memikirkan kekaisaran. Namun, kita perlu benar-benar merenungkan hal ini. Ini mempunyai terlalu banyak implikasi. Di mana Panglima Militer? Panglima Militer bergegas keluar dari sudut. Yang Mulia, saya di sini. Beritahu saya saran Anda untuk Su Tianran. Ye Shishui berdiri di satu sisi dan diam-diam menatap Su Tianran. Dia menarik kembali auranya, tapi tetap terlihat dingin. Dia merasa bahwa dia menyimpang di luar kendalinya. Ye Shishui sangat tahu siapa Kong Deming. Dia adalah Master Aula Ibadah Kekaisaran Matahari Bulan. Dia adalah seperempat darah bangsawan, dan hanya setia kepada keluarga kekaisaran. Dia juga insinyur jiwa terbaik di Kekaisaran Matahari Bulan. Ya, insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan bukanlah Dewa Kematian Do Uluo Ye Shishui, tetapi orang yang tampaknya lebih rendah darinya. Ye Shishui bahkan harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Kong Deming sudah berusia lebih dari 150 tahun. Dia adalah kepala dari semua insinyur jiwa kelas 9 di Kekaisaran Matahari Bulan, dan peringkat 94 berjudul Do Uluo. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Dia bukan hanya insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran, tapi dia juga seorang guru jiwa yang sangat kuat. Jika bukan karena dia mengerahkan sebagian besar energinya untuk meneliti alat jiwa, dia mungkin tidak kalah dengan Ye Shishui, Long Xiaoyao, dan Ultimate Do Uluo lainnya dalam hal budidayanya. Dia juga yang paling dekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Pengetahuan Ye Shishui tentang alat jiwa tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa. Dewa kematiannya sebagian besar dibangun oleh Kong Deming. Itu sebabnya bahkan Ye Shishui harus sedikit menyerah pada Kong Deming juga. Dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Jika dia harus menilai Kong Deming, dia hanya bisa menggunakan kata, tidak dapat diprediksi. Ini karena tidak ada seorang pun yang melihat Kong Deming bergerak setidaknya selama 50 tahun. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Apakah itu Long Xiaoyao atau Ye Shishui, mereka tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia.
Awalnya, Kong Deming jarang keluar dari ruang ibadah. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk penelitian alat jiwanya. Baru belakangan ini dia akhirnya muncul di depan umum setelah berhasil meneliti alat jiwa berbentuk manusia. Yang membuat Ye Shishui terkejut adalah Kong Deming sebenarnya mendukung penuh Su Tianran. Dia sepenuhnya berada di sisinya. Ye Shishui tidak punya pilihan selain menahan diri untuk tidak menyinggung perasaannya, dan persepsinya tentang Su Tianran juga berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengancam nyawanya. Saat ledakan terjadi, Kong Deming sedang meneliti alat-alat jiwa di laboratoriumnya sendiri. Jika dia berada di sisi Su Tianran tidak akan terluka. Ketika Kong Deming melangkah keluar, semua insinyur jiwa lainnya segera melepaskan aura mereka, yang digabungkan dengan aura miliknya. Ini adalah kekuatan. Dia adalah insinyur jiwa nomor 1 di Kekaisaran Matahari Bulan. Bahkan Jing Hongchen harus menghormatinya. Hal yang sama juga berlaku pada Ye Yulin. Melihat Ye Shishui telah mencabut auranya, Kong Deming juga kembali ke sisi Su Tianran, dan auranya sendiri juga kembali normal. Saat Panglima Militer berbicara, dia juga sesekali melirik keduanya, terutama Kong Deming. Melihat penatua Kong tidak memberikan isyarat apapun, dia terus berbicara. Yang mulia, saya pikir Yang Mulia dan Ketua Menteri sama-sama benar. Namun, kedua ide mereka memiliki kelemahan masing-masing. Mengingat situasi saat ini, bersikap terlalu agresif atau terlalu konservatif bukanlah hal yang ideal. Oh, Su Tianran sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Panglima Militer. Dia memanggilnya untuk bertindak sebagai penyeimbang antara Ketua Menteri dan yang disembah tertinggi. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya punya saran yang membangun? Ini memberi kejutan yang menyenangkan bagi Su Tianran. Panglima Militer berkata, usulan Ketua Menteri memang tepat, tapi kami melakukannya dengan sangat baik sekarang. Jika kita memanggil kembali permaisuri Dewa Perang sekarang, saya khawatir kita akan kehilangan kesempatan bagus. Tapi ini juga bukan waktunya untuk menyerang Akademi Serek. Itu sebabnya kedua saran mereka bermasalah. Ketua Menteri mendengus dingin dan menyindir, berhentilah bertele-tele. Jika Anda punya rencana, katakan saja. Panglima Militer memandang Ketua Menteri. Semua orang tahu bahwa tak satu pun dari mereka saling menyukai. Panglima Militer juga biasanya yang terus-menerus ditindas. Dari segi kemampuan atau pengalaman, dia lebih rendah dari Ketua Menteri. Satu-satunya keuntungannya adalah usianya. Panglima Militer dengan yakin berkata, mengapa tidak melakukan cara ini? Kami akan memberitahu permaisuri Dewa Perang tentang situasi di Kekaisaran dan membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan. Musuh kita sangat aktif saat ini, dan strategi mereka sedikit tidak jelas. Dalam urusan militer, Yang Mulia adalah yang terbaik berikutnya, selain Yang Mulia. Mengapa kita tidak membiarkan dia menilai situasi dan memberi Anda saran? Dia berada di garis depan, dan dengan demikian dia secara alami lebih sadar akan situasi di sana. Jika menurutnya ini saat yang tepat untuk menyerang Akademi Serek, saya pikir Anda bisa mengambil keputusan. Panglima Militer itu pintar dalam arti dia bisa menilai dengan tepat hubungan antara Su Tianran dan Zhu Zi. Sebagai kaisar, Su Tianran hanya akan menyerahkan wewenang seluruh militer kepada seseorang jika dia mempercayai orang tersebut. Apalagi putra mahkota berasal dari permaisuri. Tidak ada yang akan mencurigai kesetiaannya kepada kekaisaran dan Su Tianran. Saat ini, tidak ada yang menantang putra mahkota untuk naik tahta. Mengingat hal ini, bagaimana mungkin Su Tianran tidak mempercayai istrinya? Ketua Menteri tidak punya ide bagus, jadi dia menyerahkan semua tanggung jawab kepada Zhu Zi. Analisisnya juga sangat logis. Itu sebabnya idenya bukanlah cerminan dari kemampuannya, tapi betapa dia sangat cerdas secara politik. Memang benar, ekspresi Ketua Menteri berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Namun, dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Di sisi lain, Dewa Kematian Douluo Ye Shishui juga mengerutkan alisnya. Setelah ini, dia perlahan mengangguk. Mereka hanya setuju dengan perkataan Panglima Militer karena Zhu Zi setia kepada kekaisaran dan juga sangat kuat. Zhu Zi adalah orang yang memimpin kekaisaran menuju kemenangan atas kekaisaran jiwa surgawi. Ye Shishui juga bergabung dalam operasi itu. Setelah menyerang pegunungan Mingdou, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang kerajaan jiwa surgawi. Pada saat yang sama, semua informasi disegel. Rangkaian misi ini merupakan bagian dari strategi pertempuran yang memainkan peran sangat penting dalam perang. Setelah ini, Kekaisaran Matahari Bulan tidak henti-hentinya dan menduduki sebagian besar kekaisaran jiwa surgawi. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan mendominasi seluruh benua sekarang jika bukan karena permaisuri Dewa Perang sedang mengandung putra mahkota. Setelah Su Tianran mendengarkan Panglima Militer, dia tampak jauh lebih ceria. Ya, penting untuk mendapatkan pendapat Zhu Zi sekarang. Bagaimanapun, dialah yang mengendalikan garis depan.
Dia akan tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Su Tianran menoleh ke Kong Deming dan bertanya, Elder Kong, saran apa yang Anda punya? Kong Deming berkata, musuh kita juga sedikit beruntung karena berhasil melakukan serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka pasti tahu bahwa Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak berada di kota Radian dari saluran yang tidak diketahui. Jika Anda ingin saya menilai situasinya, saya yakin musuh kita mungkin tidak hanya memiliki kemampuan penyembunyian, tetapi juga kemampuan spasial. Kemampuan spasial? Setelah mendengar dua kata ini, Su Tianran tercengang. Begitu pula Ye Shui. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan menertawakannya. Namun, Kong Deming berbeda. Dia saat ini adalah orang yang paling ahli dalam penelitian alat jiwa. Adapun kemampuan spasial, hanya Ye Shui di antara semua orang yang hadir yang dapat dikaitkan dengannya. Hanya Ultimate Douluo yang benar-benar dapat mengembangkan kemampuan spasial apapun. Bahkan Kong Deming pun tidak bisa. Ada juga kesenjangan yang tidak dapat dijembatani antara teknologi alat jiwa saat ini dan kemampuan spasial. Setelah Yulin mendengarkan kata-kata Kong Deming, dia tampak sangat termenung. Su Tianran berkata, Elder Kong, mohon lebih spesifik. Kong Deming mengangguk dan berkata, Ye kecil baru saja menceritakan keseluruhan ceritanya, tapi dia melewatkan satu poin. Dia mengira musuhnya adalah 2 legiun insinyur jiwa. Namun, dia hanya melihat 1 legiun mundur. Lalu bagaimana dengan legiun lainnya? Legiun insinyur jiwa lainnya harus menjadi orang yang menembakkan semua peluru. Dari peluru yang ditembakkan, saya yakin itu berasal dari Zuge Divine Crossbow Cannons yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kami juga memperoleh Zuge Divine Crossbow Cannon dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya telah melihatnya secara sederhana. Struktur internal meriam panah ilahi Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang sangat indah, tetapi meriam ini memiliki komponen penghancur diri. Saya tidak bisa memeriksanya dengan baik. Ada beberapa elemen formasi non-inti yang digunakan dalam meriam ini. Saya yakin inilah alasan kebangkitan Sekte Tang yang meroket. Meriam panah ilahi Zuge seperti itu dapat menembakkan peluru secara terus-menerus, dan jumlah peluru yang dapat ditembakkan sangat banyak. Namun, mereka tidaklah kecil. Mengingat hal ini, mereka akan membutuhkan meriam semacam itu dalam jumlah besar jika ingin menembakkan puluhan ribu peluru. Ini sangat penting. Mereka hanya mampu menekan kami karena mereka memiliki banyak peluru. Mereka seharusnya memiliki lebih dari 100 Zuge Divine Crossbow Cannon. Jika mereka ingin mundur, mereka tidak mungkin melakukannya hanya dengan keterampilan jiwa penyembunyian satu individu. Bahkan seorang Ultimate Douluo tidak dapat melakukan itu. Inilah mengapa saya yakin mereka harus memiliki semacam kemampuan spasial yang memungkinkan perpindahan cepat semua alat jiwa ini. Su Tianran merasa ngeri. Jangan bilang ada alat jiwa spasial. Bagaimana mungkin? Bahkan kamu. Kong Deming memberi isyarat dan berkata, saya memang belum meneliti alat jiwa apapun yang berkaitan dengan kemampuan spasial, tapi saya tidak yakin bahwa tidak ada bakat di dunia ini yang mampu melakukannya. Namun, dari situasi saat ini dan landasan teknologi alat jiwa yang ada saat ini, saya yakin alat jiwa spasial sulit ditemukan. Bagaimanapun, penyimpanan spasial sudah menjadi batasnya. Transportasi manusia dalam skala besar belum ada. Kita harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Jika itu benar-benar alat jiwa spasial, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya. Itu akan sangat penting bagi pengembangan alat jiwa kita. Su Tianran mengangguk dan berkata, kalau begitu, apa saranmu? Kong Deming berkata, mari kita laporkan situasinya terlebih dahulu kepada Permaisuri Dewa Perang. Jika yang disembah tertinggi benar, Huo Yuhao kemungkinan besar adalah orang yang bertanggung jawab atas alat jiwa spasial, atau menyembunyikan 2 legiun insinyur jiwa. Kita harus membawanya ke sini dan membuatnya mengakui segalanya. Saya juga sangat tertarik dengan pemuda ini yang telah menemukan roh dan mendirikan pagoda jiwa. Ada satu hal yang benar tentang Dewa Kematian Douluo. Pemuda ini pasti akan menjadi musuh kita di masa depan. Jika kita tidak bisa memenangkan hatinya, kita harus segera menyingkirkannya. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Kong Deming tanpa sadar memblokir Su Tianran, dan lampu hijau terang segera menutupi keduanya. Insinyur jiwa lain yang hadir juga bereaksi dengan cepat. Mereka langsung melepaskan alat jiwa tipe pertahanan terkuat mereka. Serangan sebelumnya membuat mereka sangat khawatir. Ledakan yang tiba-tiba ini membuat mereka takut. Ekspresi Yulin berubah. Suara itu berasal dari formasi jiwa yang sebelumnya milik musuh kita. Jangan bilang mereka kembali. Kong Deming mengerutkan alisnya. Tidak. Suaranya sepertinya tidak beres. Hanya dalam hitungan detik, berita telah terkirim.
Pembentukan jiwa, di mana banyak alat jiwa tersisa, mengalami ledakan berantai. Semua alat jiwa yang tersisa hancur berantakan. Selain itu, diketahui juga bahwa alat jiwa tersebut semuanya berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Su Tianran hampir memuntahkan darah lagi. Dia segera membubarkan pertemuan itu. Dia ingin menulis surat kepada permaisuri Dewa Perang secara pribadi. Pada saat yang sama, darurat militer diberlakukan. Ada pemeriksaan ketat untuk menyaring kemungkinan musuh. Saat Radiant City dalam keadaan siaga tinggi, suasana di Demi Planet Spektral sangat menyenangkan. 300 Zuge Divine Crossbow Cannon semuanya berhasil dibawa kembali. Meskipun mereka menembakkan lebih dari separuh sisa peluru meriam jiwa dan menyebabkan sedikit kerusakan pada Kekaisaran Matahari Bulan, mereka masih berhasil mencapai tujuan strategis mereka. Menipisnya sumber daya material tidak ada artinya dibandingkan keberhasilan rencana strategis mereka. Setelah bermeditasi sepanjang hari, Huo Yuhao akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Tanpa menebak-nebak, dia tahu bahwa suasana sekitar di kota Radian sangat tegang. Dia juga tidak terburu-buru keluar. Setelah Bei Bei mendengar bahwa dia sudah bangun, dia segera mengadakan pertemuan. Saat ini, tidak ada aura kematian di Demi Planet Spektral. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa semuanya merayakannya. Tidak heran mereka seperti itu. Meskipun mereka telah menembakkan banyak peluru meriam jiwa kali ini, mereka melawan kota Radian. Itu adalah inti dari halaman belakang musuh mereka. Mereka berhasil melarikan diri tanpa terluka dalam pertarungan semacam itu. Sungguh tidak terbayangkan. Baik itu Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat atau Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, mereka semua memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama pertarungan ini. Meski bukan bentrok langsung, namun suasana sempat mencekam. Komando Huo Yuhao telah meninggalkan kesan mendalam pada para insinyur jiwa di dua Legiun Insinyur Jiwa ini. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Huo Yuhao mengungkapkan senyuman menyenangkan di wajahnya. Dia menangkupkan telapak tangannya di depan dadanya. Saat dia melihat rekan satu timnya yang duduk di sekitarnya, dia menyapa mereka sebelum duduk di samping Bei Bei. Tang Wutong juga ikut bersamanya dan duduk di sampingnya. Bei Bei tersenyum saat ini. Lonceng alam seharusnya berbunyi untuk Kekaisaran Matahari Bulan kali ini. Eksperimen kami juga berhasil. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana keadaan Su Tianran. Kami tidak tahu apakah dia terbunuh. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sayangnya tidak. Ada banyak instalasi pertahanan di Istana Kekaisaran bersama dengan banyak insinyur jiwa. Itu masih mungkin terjadi jika sebelum mereka meneliti alat jiwa berbentuk manusia. Namun, kemungkinannya sangat kecil saat ini. Sepertinya Su Tianran memiliki banyak alat jiwa tipe pertahanan yang melindunginya dengan sangat baik. Namun, saya tidak percaya bahwa kami tidak memiliki pengaruh apapun terhadapnya. Kami mengebom istana kali ini. Saya ingin tahu apa reaksi mereka nantinya. Su Sanshi tertawa, situasi terbaik adalah jika mereka menarik orang-orangnya kembali dari garis depan. Dalam hal ini, kami akan mencapai tujuan kami. Selain itu, kita dapat terus menimbulkan masalah di Kekaisaran Matahari dan Bulan di masa depan, menahan dan melemahkan mereka. Dalam waktu dekat, kita bahkan mungkin akan menjatuhkan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Bei Bei membentak, jika semudah itu, apakah kerajaan kita akan mengalami banyak siksaan? Setelah penyerangan ke Radiant City, mereka pasti akan mengincar kita. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki teknologi maju. Mereka mungkin meneliti alat jiwa untuk menargetkan kita secara spesifik. Yuhao, itu sebabnya kamu tidak boleh memasuki kota Radiant lagi. Huo Yuhao tercengang. Bei Bei telah menolak saran yang akan dia lamar. Dia tertawa getir. Senior tertua, bagaimana kamu tahu apa yang aku rencanakan? Saya hanya ingin melihat bagaimana nasib kami. Pada saat yang sama, saya ingin tahu lebih banyak tentang situasi di garis depan. Lagi pula, informasi seharusnya mengalir dengan lancar di Radiant City. Bei Bei menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, operasi kami sudah sangat berbahaya. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus mengambil risiko. Apa yang kami capai sudah sangat bagus. Dalam keadaan seperti ini, kita harus berusaha menstabilkan situasi kita terlebih dahulu. Jika kita ingin memperoleh intelijen, saya lebih suka kita membuang lebih banyak waktu untuk mengumpulkannya di garis depan. Lagi pula, mengingat kecepatan Anda bisa terbang ke sana dan pulang dalam sehari. Kita tidak bisa menyentuh kota Radiant lagi. Ada terlalu banyak orang kuat di sana. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin terjebak. Maka semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Melihat dia begitu bertekad, Huo Yuhao tidak bertahan. Jika dia adalah otak, kehidupan, dan jiwa tim, Bei Bei adalah tulang punggungnya. Dia sangat menghormati senior tertuanya.
Bei berkata, kita harus tinggal sejauh mungkin dari kota Radian. Yu Hao, saat langit gelap, keluarlah dan cepat kembali. Mari kita kembali ke akademi dan melihatnya. Kami ingin menyampaikan berita kembali, dan juga melihat situasi di garis depan sebelum melanjutkan operasi berikutnya. Baiklah. Huo Yu Hao tidak keberatan dengan saran Bei. Lebih baik menstabilkan keadaan juga. Namun, dia tidak menyebutkan ada satu hal lagi yang harus dia lakukan sebelum dia kembali. Di antara semua orang, Hichaito adalah satu-satunya yang sedikit tidak senang. Dia berkata, Yu Hao, ayo serang lebih banyak formasi jiwa di Kekaisaran Matahari Bulan saat kita kembali. Kami juga sangat terkuras kali ini. Susanshi tertawa, Chaito, sejak kapan kamu menjadi budak uang? Hichaito membentak, ini uang. Tahukah Anda berapa banyak peluru meriam jiwa yang kami gunakan kali ini? Kami bahkan meninggalkan formasi jiwa defensif. Saya merasa sakit hati. Pembuatannya tidak mudah. Kami tidak memiliki kemampuan produksi Kekaisaran Matahari Bulan. Bei berkomentar, Chaito benar. Saat kita kembali, jangan serang kota Radian. Kami terutama akan menyerang tempat-tempat di mana terdapat formasi jiwa, dan mencoba yang terbaik untuk menyebabkan kehancuran. Dari sana, kami bisa meningkatkan kemampuan kami. Hichaito sedang memikirkan tentang koin jiwa emas, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau saja kita bisa merampok Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Jika Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang kita bisa berubah menjadi alat jiwa berbentuk manusia juga, siapa yang akan takut padanya? Hehe. Cih. Semua orang merengut padanya. Apakah mereka bahkan mampu menantang Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon sekarang? Hanya Huo Yu Hao yang terlihat sedikit termenung. Menjarah Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan jelas tidak mungkin dilakukan. Namun, mereka dapat mempelajari hal-hal baru jika mereka dapat memperoleh alat jiwa berbentuk manusia dari Legiun Insinyur Jiwa Matahari Bulan dan meneruskannya kepada Guru Xuan. Ini akan sangat bermanfaat bagi Akademi Shrek dalam pengembangan alat jiwa berbentuk manusia di masa depan. Bagaimanapun, hanya Huo Yu Hao dan Nan Qiuqiu yang dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, meskipun Guru Xuan telah berhasil menciptakan beberapa. Mereka digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan tidak bisa ditiru. Jika tidak bisa direplikasi, maka tidak bisa diproduksi massal. Ini bukanlah hal yang baik. Huo Yu Hao sendiri adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Dia juga penasaran bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan berhasil memproduksi secara massal alat jiwa berbentuk manusia. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan akan meningkat satu tingkat lagi sekarang setelah mereka berhasil memproduksi secara massal alat jiwa berbentuk manusia. Mereka akan lebih sulit untuk dihadapi. Semua orang terus beristirahat. Ketika malam tiba, Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam meninggalkan demi planet spektral dan muncul kembali di hutan kecil tempat mereka membuka pintu spektral. Angin sepoi-sepoi, dan malam sangat sunyi. Aroma tanaman masih melekat di udara, dan dengungan serangga serta kicauan burung terdengar. Huo Yu Hao memegang tangan Tang Wutong saat mereka berjalan keluar dari ruang angkasa spektral. Mereka menarik napas dalam-dalam. Angin malam terasa menyegarkan, dan mereka langsung merasa segar kembali. Tidak peduli seberapa amannya demi planet spektral, itu tidak senyaman benua Douluo. Disinilah tempat mereka sebenarnya berada. Huo Yu Hao tidak buru-buru pergi, tapi bersandar di pohon. Tang Wutong sedikit penasaran saat dia memandangnya. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Huo Yu Hao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan memberi isyarat padanya, SSST. Setelah ini, dia memanggilnya dengan tangannya. Tang Wutong berjalan di depannya, dan menjadi semakin bingung. Huo Yu Hao menariknya ke samping dan membiarkannya bersandar di bahunya. Dia dengan lembut membelai rambut biru mudanya. Dia juga berbagi dunia spiritualnya dengan dia menggunakan berbagi deteksi spiritualnya. Berbagi deteksi spiritual? Tang Wutong merasa Huo Yu Hao bertingkah aneh. Namun, tanpa disadari matanya terbuka lebar pada saat berikutnya. Ini. Indera rohaninya meluas tanpa batas apapun. Ini tidak terlalu aneh. Namun, undulasi yang menggembirakan dan lembut menyehatkan dunia spiritualnya dalam indera spiritualnya. Tampaknya ada banyak roh kecil yang hidup yang memberitahunya betapa indahnya dunia ini. Mereka bercerita tentang diri mereka sendiri. Kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam lautan kegembiraan, sementara indera spiritualnya juga menyebar keluar. Perasaan yang indah. Kekuatan spiritual Tang Wutong tidak sekuat kekuatan Huo Yu Hao. Inilah mengapa dia merasakannya lebih dalam saat dia tenggelam dalam dunia ini. Kekuatan spiritualnya juga meningkat di tengah perasaan ini. Jika itu orang lain, Huo Yu Hao mungkin tidak bisa melakukan ini.
Lagi pula, dia tidak bisa berbagi perubahan kecil di dunia spiritualnya dengan orang lain. Namun, Tang Wutong berbeda. Jiwa bela diri mereka cocok, dan mereka bahkan memiliki kekuatan Haodong. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Inilah sebabnya dia dan Tang Wutong seperti satu kesatuan ketika dia sepenuhnya melepaskan tubuhnya. Seolah-olah mereka telah melepaskan pakaian cahaya dan memanggil Dewi Cahaya. Dalam situasi ini, Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan semua yang dia rasakan. Seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao dan Tang Wutong tampak menyatu dengan lingkungan sekitar. Mereka menjadi bagian dari tumbuhan di sekitar mereka. Jika seseorang tidak menggunakan matanya untuk melihat, mustahil mendeteksi auranya sama sekali. Ketika Tang Wutong membuka kembali matanya, langit sudah sangat cerah. Kicau dan dengungan burung dan serangga menjadi lebih lembut. Hutan lembab saat embun terbentuk. Saat itu fajar. Huo Yuhao membuka matanya bersamanya. Keduanya saling memandang dan menunjukkan seringai di wajah mereka. Mereka begitu telepati sehingga tidak perlu lagi berkomunikasi dengan kata-kata. Hanya dalam beberapa jam, Tang Wutong sepertinya telah berubah total. Dia meningkat secara signifikan setelah dunia spiritualnya sepenuhnya menyatu dengan dunia tumbuhan. Berkultivasi dalam keadaan seperti itu setara dengan menerima bantuan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual mereka juga membantu tanaman. Tumbuhan yang dibudidayakan bersama mereka pasti lebih mungkin menjadi makhluk jiwa tipe tumbuhan di masa depan, dan mengembangkan perasaan dan kecerdasan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong mengeluarkan jatah kering mereka dan makan makanan sederhana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Melalui pengamatannya terhadap dunia luar menggunakan kekuatan spiritualnya yang terhubung dengan tanaman, Huo Yuhao telah menentukan bahwa lingkungan sekitarnya aman. Setelah terbang beberapa saat, Tang Wutong memperlihatkan ekspresi aneh. Bukankah kita akan kembali? Tempat ini sepertinya tidak beres. Arah yang harus mereka ambil untuk kembali seharusnya ke timur, tapi Huo Yuhao jelas menyeretnya ke barat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya ingin memberi kejutan kepada senior tertua. Itu sebabnya saya tidak menyebutkan ini sebelumnya. Kamu akan mengetahuinya nanti. Tang Wutong mengerutkan bibirnya, tapi tidak menyelidiki lebih jauh. Dia menutup matanya dan membiarkan Huo Yuhao membimbingnya saat mereka terbang, dan dia terus memahami perasaan yang diberikan tanaman itu padanya tadi malam. Peningkatan seperti itu sangat penting baginya. Dia sudah menjadi judul Do Uluo. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya lebih lanjut, sangat penting baginya untuk meningkatkan kultivasi spiritualnya. Ini pasti akan mempercepat peningkatan kemampuannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke barat dan mengelilingi kota Radian. Meskipun alat jiwa pengintai udara kadang-kadang muncul di mana mereka lewat, Huo Yuhao selalu dapat menemukannya sebelumnya. Kekuatan rohaninya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah alat jiwa pengintai terkuat di dunia saat ini. Dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Mereka memutar dari barat sebelum membuat satu putaran besar dan terbang ke arah selatan. Tidak diragukan lagi, mereka semakin jauh dari Akademi Shrek saat mereka terbang ke arah ini. Setelah terbang selama 2 jam, Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Yuhao, apa yang akan kita lakukan? Huo Yuhao tertawa misterius dan menjawab, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi tadi malam? Saya ingin membawa Anda ke tempat di mana saya pertama kali merasakan perasaan itu. Anda secara alami akan mengerti ketika kita sampai di sana. Kita hampir sampai. Jangan cemas. 1 jam lagi berlalu. Huo Yuhao akhirnya berjalan menuju permukaan tanah sambil memegang tangan Tang Wutong. Saat ini, langit sudah cerah dan matahari bersinar sangat terik. Suhu di selatan jauh lebih tinggi dibandingkan di utara. Saat ini, suhu tanah sudah tidak rendah lagi. Panas dengan cepat menyerang tubuh mereka. Namun, Huo Yuhao memancarkan aura sejuk dan menyegarkan, menghilangkan semua panas. Huo Yuhao membimbing Tang Wutong ke tanah dan menjelaskan situasinya. Dia secara kasar mengkonfirmasi lokasi mereka sebelum dia berbaring bersama Tang Wutong. Indra rohaninya meluas sekali lagi, menyebar keluar. Di bawah peningkatan tanaman, penyebarannya sangat jauh. Tidak lama kemudian, Huo Yuhao berdiri. Saat ini, Tang Wutong punya gambaran bagus tentang apa yang sedang terjadi. Huo Yuhao pasti menemukan sesuatu. Apapun yang dia temukan, tidak diragukan lagi, juga sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru ke sini pada saat seperti itu. Dia bangkit, dan tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang apapun. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan dengan cepat melanjutkan ke satu arah. Dengan sangat cepat, sebuah lembah pegunungan muncul dalam pandangan mereka. Seharusnya ada di sini. Melihat ke bawah dari tepi lembah pegunungan, tebingnya tampak agak mulus. Rumput blue silver yang lebat tumbuh di mana-mana.
Aroma rumput yang menyegarkan tersapu angin. Ada banyak jenis bunga berwarna-warni di rerumputan ini. Mereka cantik. Lautan rumputan dan bunga segar tersebar hingga ke lembah pegunungan. Rasanya seperti dihiasi permata.